pagi. Sehat? Sehat, Pak. Iya. Ini dari kelas 9A. Iya. Masuk ke ruang BK ya. Iya. Ada permasalahan yang akan diceritakan. Ada nanti ya. Iya. Ya jadi gini, nanti dalam kegiatan konseling individu ini kan nanti ada asas kerahasiaan. Nanti kalau Mas Rifki ke ruang BK bisa malu-malu ya, bisa malu-malu. Intinya cerita saja masalah yang dihadapi. Nanti asas kerahasiaan itu intinya di sini nanti tidak akan namanya masalahnya kamu tidak akan diceritakan oleh orang lain. Gimana dengan ruang BK ini? Kenapa? Dingin ya? Iya. AC ya. Ini untuk kenyamanan biar nanti intinya dari konselor sendiri nanti bisa memberikan kenyamanan. Ini pelajaran apa? IPS kan, Pak. IPS. Iya. Tapi kan ini sedang istirahat. Jadi kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Untuk saat ini Rifki kurang sering sekali terlambat ke sekolah dan nilai Rifki sekarang berkurang. Oh gitu. Jadi Mas Rizky kesini ingin menceritakan kalau permasalahannya itu berkaitan dengan sering datang terlambat sama tadi apa? Nilainya berkurang. Nilai berkurang. Jadi permasalahan itu yang menyebabkan Mas Rizky tidak konsentrasi dalam belajar ya. Kalau boleh tahu Pak Guru ini bertanya. Kira-kira Mas Rizky kalau bangun pagi jam berapa? Biasanya sekitar pukul 6.45. Pukul 6.45, Pak. Iya. Jadi 6.45 berarti jam 7 kurang 15 menit. Betul sekali, Pak. Itu bangunnya? Iya. Berarti maksudnya kesiangan ya? Siang sekali. Tiap hari ya seperti itu. Lalu Mas Rizky jauh ya dari sini sekolahnya. Kita berapa jam? Itu sekitar setengah jam. Itu pun diantar orang tua. Kalau naik sepeda 1 jam ya. Nggak kuat sih, Pak. Itu ya masalah. Sama belajarnya. Hasilnya apa? Nilainya? Ya nilainya sering menurun akhir-akhir ini karena kurang fokus sih, Pak. Kurang fokus. Iya. Kurang fokusnya kenapa? Kalau pelajaran itu suka ngantuk karena aku rasa tidurnya itu kurang cukup, Pak. Iya. Jadi masih di sini kita seperti itu ya. Memang sih betul ya namanya masa anak-anak ya, berarti ya itu masa-masa di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, pertama dalam pola-pola kedisiplinan, pola belajar dan sebagainya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu permasalahan di dalam rumah. Mas Rizky kegiatannya apa ya? Setelah sekolah biasanya kalau ada tugas, saya ngecek dulu tugas itu apa saja. Tapi biasanya nggak langsung saya kerjain, Pak. Saya main sama teman sore-sorenya. Pulangnya saya mandi, saya main game sama teman. Kadang sampai larut malam. Memang. Belajar. Enggak. Untuk mempersiapkan pelajaran yang hari selanjutnya bagaimana? Itu aku biasanya di pagi-pagi sekali, Pak. Iya. Di pagi-pagi berarti. Jadi saya bangun, mandi, jadwal, dan sekolah. Cukup sekali. Ini bagaimana? Kalau seperti itu dalam artian
paginya udah berangkatnya bangunnya udah siang, belum jadwal, belum mandi, belum persiapan keperluan sekolah, kan perlu butuh waktu yang gak lama. Terus kamu bermain sama siapa sih? Sama teman-teman itu ada yang teman satu sekolah. Iya. Ada saudara juga. Saudara juga. Orang tua kerja? Orang tua saya sih kebetulan di luar negeri ya Pak. Jadi mungkin agak kurang sih. Kurang apa? Kurang berarti. Ibunya di mana? Ibunya di Taiwan. Taiwan. Iya. Ibunya di Taiwan, bapaknya itu lagi di Jakarta Pak. Di Jakarta. Iya. Tinggal sama siapa? Sama ibu Mbak. Jadi intinya di sini Mas Lutfi juga agak kurang diperhatikan sama orang tua. Ini ya, mandiri Mas Lutfi ya. Kegiatan di rumah saja setelah sekolah. Seperti tadi Pak, tugas, habis itu main. Itu kurang ini ya kurang mengatur. Iya. Mengatur untuk jadwal kegiatan sehari-hari. Mas Lutfi sendiri di rumah sama mbaknya, mbak sama mbak. Berarti untuk persiapan sekolah sarapan itu menyiapkan siapa? Itu biasanya saudara dan tetangga Pak. Warung diantar yang melihat dari orang tua jadi setelah Pak Guru mengorek apa yang terjadi dengan Mas Lutfi sendiri ya, ternyata Pak Guru bisa mencari informasi dari Mas Lutfi kenapa Mas Lutfi sering terlambat sekolah ya, terus nilainya menurun dan sebagainya. Kira-kira Mas Lutfi rasanya bagaimana kalau seperti itu? Jadi sih Pak, karena nilainya terus menurun kan. Sama orang tua dimarahin nggak? Enggak, karena nggak tahu Pak. Berarti orang tua nggak pernah tahu nilai kamu? Enggak. Jangan dikasih tahu yang motivasi ya. Iya, nilai kamu seperti itu sedih kamu ya sebenarnya. Sudah kira dengan nilainya seperti itu, nilainya terus menurun, persaingan di kelas kamu, teman-temannya pintar-pintar, bagaimana? Enggak sih, kayaknya butuh teman untuk support belajarnya. Paksa? Bukan. Belum ya? Belum. Ini masa kamu ya, mulai saja. Aman gitu ya. Jadi untuk kegiatan sendiri seperti bagus kamu datang ke ruang BK. Apa yang menjadi permasalahan saya itu kok menjadi hambatan ganjal ya kamu cerita saja Pak Guru ya. Pak Guru BK ya kita ke teman boleh tapi ya temannya dewasa Iya. Kemudian yang pemikirannya dewasa pemikirannya seperti apa bisa saja di dalam kegiatan toksik ini seperti itu. Apa yang menjadi kendala klien atau customer sendiri itu nanti bisa waktu mungkin memberikan masukan kemudian mengarahkan tapi sebelum Pak Guru memberikan beberapa alternatif setidaknya yang Mas Rifki sudah memiliki apa namanya solusi juga bagaimana
karena yang permasalahan ini mungkin ya Mas itu juga tidak punya pemikiran ya, punya pemikiran. Kalau seperti ini ada sebab pasti ada akibat. Ada sebab pasti ada akibat. Harus benar dilaksanakan. Ini yang perlu masih diketahui yang namanya anak sekolah ya tanggung jawabnya ya sebagai orang sekolah, anak sekolah, siswa ya belajar. Bermain boleh nggak? Boleh. Bermainnya bagaimana? Ya tahu lah apa tidak perlu sekolah langsung ya langsung main ya ingat waktu sampai tidurnya tadi jam 11 sampai jam 12 Pak. Iya. jam kesehatan terus kayak Enggak. karena waktu istirahatnya itu ya jam 9 malam itu ya udah tidur coba kalau tanya kira-kira Mas Rifki punya banyak nggak untuk membuat jadwal sehari-hari dalam satu hari itu misalnya ya, dari Senin ya Senin misalnya dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi coba kira-kira punya gambaran kan dari Senin kan bangun tidur jam berapa Yang diharapkan ya Pak. iya yang diharapkannya bagus Jam sekitar jam 5 sebenarnya Pak. jam 5 atau subuh ya setengah 5 lah ya Iya. subuh Setelahnya itu aku beres-beres kamar. Setelah itu kan saya mandi. Harusnya sih jadwalnya sudah dari malam ya Pak, dari kemarinnya. Jadi nggak usah. Terus saya siap-siap, habis itu berangkat sekitar pukul 7. oh iya terus datang sekolah pulang sekolah Sekolah kan sekitar jam 2. setengah 3 ya terus Saya sih pengennya bisa sih Pak kalau sempat. terus ya Iya. terus Setelah Ngaji. itu ngaji. Ngaji. Ngaji kan sampai maghrib sampai isya ya Pak. Iya. Setelah itu kalau memang ada tugas, setelah itu saya kerjain. Iya. Kita sampai jam setengah 9. Setelah itu sisanya Rifki spend time Pak. Itu ngabisin waktu sendiri. Mungkin boleh lah mungkin sedikit. Iya. Scroll gitu. Terus maghrib kan, sholat maghrib apa? Ngaji Terus lagi, ngaji Pak. ngaji. Terus isya kan, sholat isya setelah isya. Baru pulang kan ya Pak, pulang dari kajian itu. Terus tidur jam berapa? Jam 9. Itu mesti punya bayang. Kenapa tidak dilakukan? Ya, kan bagus sekali itu jadwal yang kamu buat, yang kamu rencanakan, yang kamu gambarkan tadi. Itu sebenarnya bagus sekali. Itu menata. Bagus sekali. Kalau tadi disebutkan jadwal kegiatan kamu itu untuk tadi itu bagus. Seandainya kalau itu dilakukan bagus. Ya. Sering belajar ya. Itu kira-kira nilainya bagaimana? Bagus ya kira-kira. Ya. Karena nilai Mas Rifki nggak pernah turun terus sekarang tidak pernah belajar mainan sampai terus seperti itu. Kamu merasa seperti itu? Iya. Terus tadi kenapa berangkat kesiangan kenapa ya kita? Tidurnya kemana? Harusnya bagaimana? Tepat jam berapa tadi? 9. Jam 9. Juga kalau secara kesehatan tidur jam 9 itu ya, itu sebagai detox itu membunuh sel-sel yang mati yang tidak dipakai untuk kita sehat. Kalau Mas Rifki sering tidurnya
punya kemauan kan jam 1 jam 12 itu tubuhnya akan capek, jantungnya capek. Jadi itu banyak sekali racun-racun yang menumpuk yang tidak didetok dalam tubuh. Ini nggak banyak ini. Oh iya. Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, terus yang saya tanyakan sekarang, kira-kira untuk kedepannya bagaimana Mas Edi? Jadwal sehari-hari Pak. Dibuat saja, dilaksanakan tidak? Iya maksudnya dibuat dan dilaksanakan. Kalau perlu dibuat, jangan di kamar, dibaca setiap mau bangun tidur, ya. Bangun tidur harus dihitung, ya. Ya, yang kami ingat seperti itu. Terus yang lain? Apa sih? Saya pengen dapat keluarga sih Pak. Sudah telepon? Telepon mungkin. Biasanya tuh malam doang. Kalau lagi udah nggak sibuk. Malam minggu mungkin. Iya. Karena jadwal orang tua juga ada tahu, ya. Kamu sih mencari rezeki ya untuk menghidupi kamu dan bapak kamu ya. Dan itu semua dilakukan oleh orang tua kamu ya, kerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan masa depan kamu. Bukannya kamu jangan ditelepon, berarti orang tua belajar seperti itu pikirannya ya, seperti itu. Jadi kita itu harus berpikir yang apa? Positif. Jangan berpikir yang negatif terhadap seseorang, lebih kepada orang tua. Berarti ayah saya nggak telepon hari ini mungkin sedang sibuk. Itu kan nggak terusnya nggak telepon kok. Sering telepon satu kali ya, malam minggu. Apa? Juga orang tuamu juga tahu kalau sedang belajar jadi nggak diganggu sama orang tua. Jadi bagaimana prosesnya? Jadi sudah punya gambaran belum? Saya sudah punya gambaran sih. Terus juga konseling ini membantu banget sih. Oh gitu ya. Jadi ada pandangan ya. Bisa jadi tempat cerita terus bisa ngasih solusi Bang. Solusi itu kalau yang mengarahkan kamu saja yang cari ya. Ini sudah bagus. Nah, yang saya harapkan nanti ya, terus aku BK Mas Riki bersama-sama untuk mencapai cita-cita Mas Riki, Pak Pembimbing ya, yang melaksanakan belajar, bantu orang tua, jangan lupa untuk beribadah. Sangat bagus sekali ya. Ini ada bagus sekali. Kita ke depannya. Lega. Betul. Apa yang Mas cita-cita jadi apa? Jadi kan tentara Pak. Oh, ya. Iya Pak. Orang jam 7 ya pakai waktu dulu. Harus disiplin, bangun, makan, beribadah, tugas yang terus konten, terus latihan sekarang. Itu bagus sekali, sudah bisa membentuk rencana untuk kegiatan sehari-hari itu latih disiplin. Bagus, aturannya bisa aman dan memotivasi ya. Mas Dewi apa yang diciptakan ya itu bisa menjadi motivasi untuk mencapai cita-cita. Cukup? Kira bagaimana? Cukup? Nah, mudah-mudahan lihat besok coba Mas Dewi lambat nggak berangkatnya. Oke dong Pak. Ya, terus besok lihat nilai STS semester 2-nya beda. Lagi yang mau diceritakan? Tidak Cukup ya. Oke, jadi untuk
melanjutkan kegiatan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Mungkin sekian dari Pak Guru yang bisa saya sampaikan nanti ya. Dan jadi kita perbincangan tadi itu tidak terkontrol termasuk ya untuk memajukan peningkatan ya Mas Rifki nanti dalam bidang prestasi kedisiplinan nanti bisa tetap lihat ya. Ini saja. Terima kasih Bang.